Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk ibadah, memuji memuliakan nama-Mu, menerima firman Allah dan melakukan firman Allah. Di Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Allah, sehingga firman-Mu menjadi satu kekuatan, jawaban, mujizat bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih karunia. Kita umumnya orang Kristen sudah mengerti kasih karunia. Firman Allah berkata di dalam Efesus pasal 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi hanya karena kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8, saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu pemberian Allah dengan cuma-cuma, anugerah Allah dengan cuma-cuma. Tetapi kita harus menerima dengan iman. Bukan artinya langsung karena ada kasih karunia, tiba-tiba kita langsung menerimanya, begitu langsung selamat, langsung diberkati, langsung disembuhkan, langsung ditolong. Tidak. Tapi semuanya dasarnya iman. Iman artinya percaya sungguh-sungguh bahwa kita dipanggil, dipilih oleh karena kasih anugerah Tuhan. Bahwa kita dipanggil dari lubuk dosa. Kita dipanggil dari berbagai macam penyakit. Kita dipanggil dari berbagai macam masalah persoalan. Dan kita percaya di dalam panggilan Tuhan itu. Kita melihat contoh bagaimana Paulus sebelum dia dipanggil, dia seorang penjahat. Dia sudah membunuh hamba Tuhan yaitu Stefanus yang sedang khotbah di lapangan memberitakan kerajaan sorga. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Tetapi justru dia pemimpin pembunuhan umat Israel, umat Kristen waktu itu. Maka apa yang terjadi? Dengan perintah Paulus, namanya dulu Saulus, maka dilemparilah Stefanus dengan batu sehingga Stefanus mati. Dan sebelum dia mati dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Sehingga Stefanus mati atau meninggal dunia. Dan Paulus sudah merasa senang, merasa puas karena membunuh seorang hamba Tuhan, orang Kristen. Maka dia pergi lagi menuju Damsyik untuk menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen, yang kecil, yang besar, hamba Tuhan, anak Tuhan, mau dibunuh, rasul-rasul mau dibunuh. Tapi tiba-tiba di jalan yang lurus, Tuhan memanggil dia. Ini anugerah. Paulus atau Saulus mau melakukan kejahatan. Dia sedang puncak-puncak kejahatan pembunuhan. Tetapi Tuhan memberi kasih karunia kepada dia. Maka Tuhan memanggil, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Maka Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu, yang engkau aniaya, engkau bunuh. Maka cara singkatnya, Saulus buta dan tidak bisa juga minum dan makan. Jadi 3 hari 3 malam dia buta, tidak minum, tidak makan. Tiba-tiba cara tidak langsung dia berpuasa 3 hari 3 malam. Oleh karena Tuhan memanggil dia. Sehingga apa yang terjadi? Maka Tuhan menyuruh hamba Tuhan Ananias di dalam satu mimpi, menyuruh Ananias pergi ke Damsyik mendoakan Saulus supaya bisa sembuh dari matanya yang buta dan mulutnya yang tidak bisa makan dan minum. Cara singkatnya, biarpun berdalih hamba Tuhan Ananias
Tapi karena itu perintah Tuhan dalam mimpi, dengan berat hati dia pergi mendoakan Saulus dan sembuh. Saulus didoakan, tumpangi tangan, sehingga Saulus bisa melihat dan bisa makan dan minum. Dan dia dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kasih karunia itu dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya, yaitu Tuhan, kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Kita melihat Paulus berkata, oleh karena kasih karunia Allah, dia diselamatkan. Dan diselamatkan itu, apakah dia berdiam diri? Sudah merasa selamat, sudah merasa enak-enak saja begitu? Tidak. Tapi dia berkata, aku bekerja keras lebih daripada rasul-rasul yang lain, lebih daripada Rasul Petrus, lebih daripada Rasul Paulus, Rasul Yohanes, lebih daripada Rasul Yakobus dan yang lain. Bekerja keras dengan apa? Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus, sebelum dia pergi menginjil, dia berdoa dan berpuasa dulu. Dan baru dia mendengar suara Tuhan nubuatan, baru dia berangkat dalam penginjilan. Di dalam penginjilan dia berani, karena Roh Kudus itu memberikan keberanian. Dia memberitakan Injil, biarpun dia masuk penjara, ditangkap, dipukul, dicambuk, diikat, dirantai dengan rantai yang besar. Dan dia dilarang berbicara nama Yesus, dilarang memuji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap memuji Tuhan dalam penjara. Pada tengah malam, dia menyanyi bersama Silas temannya di penjara, diikat, dirantai. Sehingga apa yang terjadi? Nyanyiannya, pujiannya, doanya didengar Tuhan. Oleh karena Roh Kudus memimpin mereka. Daging dan pikiran bisa kena atau diikat, dirantai daging ini. Tapi rohnya, benarlah kata Yesus, rohnya yang penuh Roh Kudus selama-lamanya dengan roh kita yang dipimpin Roh Kudus. Jadi rohnya Paulus selama-lamanya memimpin rohnya Paulus. Jadi Roh Kudus itu selama-lamanya dengan rohnya Paulus, sehingga tidak bisa membuat lemah imannya Paulus di penjara dengan Silas. Maka mereka menyanyi dengan iman, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga terjadilah gempa bumi, sehingga penjara itu goyang, sehingga rantai yang besar lepas dari tangannya, sehingga kepala penjara bahkan mau bunuh diri karena dia takut dipecat atau dihukum. Tetapi Paulus berkata, aku ada di sini, aku tidak lari. Sebab itu kepala penjara dengan keluarganya menyerahkan diri, berlutut di kakinya Rasul Paulus, sehingga kepala penjara dengan keluarganya bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Saudara-saudara kasih Tuhan, tubuh kita ini bisa kena penyakit, bisa kena sengsara, sakit, capek, kurang tidur, dan yang lain di dalam dunia ini, kena panas matahari, kena hujan. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja seperti Paulus, maka Roh Kudus akan mengambil alih dan kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Kalau Paulus bisa lepas dari penjara oleh karena Roh Kudus memimpin dia. Demikian juga Rasul Petrus, dia disuruh oleh imam-imam ahli Taurat garis keras melarang memberitakan kerajaan sorga. Nama Yesus, nama Tuhan Allah boleh, nama Yahweh boleh, tapi nama Yesus, nama atas segala nama, dilarang. Tapi Rasul Petrus berkata dengan Rasul Yohanes, mana lebih takut, lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Kami lebih taat kepada Allah. Kami tidak bisa berhenti apa yang kami sudah alami, yaitu Roh Kudus. Maka mereka terus berani memberitakan nama Yesus, memberitakan kerjaan sorga, biarpun mereka ditangkap di penjara. Sehingga saudaraku, keberanian dari Roh Kudus sanggup menolong orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu karena kasih karunia. Di dalam Yakobus berkata pasal 2 ayat 22, iman dengan perbuatan itu kasih karunia,
baru iman kita, perbuatan dalam Roh Kudus itu baru sempurna. Kalau hanya iman, iblis juga beriman kepada Tuhan, tapi tidak bertobat, hanya gemetar. Jadi iman dengan perbuatan, perbuatan dalam kasih, iman dalam kasih, ya, semua dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang benar. Jadi sebab itu kasih karunia ini kita bekerja keras. Artinya apa? Artinya apa yang bisa kita perbuat? Kalau kita bisa berbuat, berdoalah. Kalau kita bisa berbuat, berpuasa dalam pimpinan Roh Kudus, berpuasalah. Kalau kita bisa memberi kepada orang yang butuh, dibantu, berilah dengan pimpinan kasih karunia, dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kasih karunia itu adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi sebab itu, mari Roh Kudus itu memberikan keberanian bagi kita, seperti Rasul Paulus, seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Karena Amsal Sulaiman 18 berkata ayat 14 bahwa keberanian itu, semangat itu sanggup mengalahkan segala sengsara, sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah persoalan apapun. Jadi masalah persoalan yang kita hadapi sekarang, undanglah Roh Kudus, sanggup menolong kita semuanya bisa keluar dari masalah persoalan apapun, maupun termasuk dari virus corona. Banyak lagi tanda-tanda akhir zaman, aniaya, persoalan, seperempat bumi akan mati. Dalam Meterai pasal 4, Meterai pasal 5, akan terjadi pembunuhan orang-orang yang mati martir, yang melayani Tuhan, untuk penggenapan darah yang mati martir dari Habel sampai ke Meterai kelima, baru ada pengangkatan sebelum Antikris. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari izinkan Roh Kudus bekerja. Karena tafsiran Roh Kudus memang ada, itu karunia dan Roh Kudus. Bukan menafsir cara daging, menafsir cara pengetahuan manusia, bukan. Tapi Yesus berkata, berdoalah, berdoalah, biar Roh Kudus yang memberitahu apa yang kata Roh Kudus. Itu tafsiran dalam Roh Kudus yang mau terjadi sebentar. Kita akan dengar rema suara Roh Kudus tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Bahwa gereja Tuhan harus disempurnakan seperti doa Yesus pasal 17. Sebab itu, melalui firman Allah kasih karunia ini, kesempatan yang baik bagi kita yang sudah dipanggil, dipilih, mari kita pergunakan. Karena Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17, kamu adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus, baik Allah, baik Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, kita sudah dibeli lunas dengan darah Yesus. Tubuh, jiwa, roh kita ini miliknya Tuhan. Bebaskan Roh Kudus bekerja di dalam miliknya Tuhan. Bukan miliknya cara manusia, tapi miliknya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dengan kasih karunia ini, izinkan Roh Kudus bekerja, memimpin kita, ucapan kita, perbuatan kita, di dalam kota, di luar kota, di gereja, di luar gereja, di dalam rumah, di jalan. Bebaskan Roh Kudus bekerja. Kita akan lihat, kita akan dengar apa perintah Roh Kudus yang perlu kita lakukan akhir zaman ini, sampai Yesus datang kali kedua mengangkat gerejanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.